melahirkan anak yang kedua itu kira-kira umur 6 hari itu ada pendaftaran di DIY. Terus istri saya itu mendaftar terus tetap diterima. Memang orang banyak mengatakan bayi itu nggak rezeki, itu nggak benar ya. Akhirnya diterima. Terus saya juga ya tidak apa-apa loh, bekerja di Gunung Kidul, terus saya tetap di Jepara. Halo teman-teman, salam sehat seger waras. Video ini masih merupakan kelanjutan dari cerita perjuangan Pak Jarwo atau Mas Jarwo, tetangga saya yang bertugas di Karimun Jawa pada tahun 80-an. Ini video selanjutnya atau video lanjutan dari bagian yang pernah saya unggah terdahulu, perjuangan beliau sampai beliau bisa mutasi ke tanah kelahirannya di Gunung Kidul karena pengen mendekati orang tuanya yang sudah sepuh dan dirasa pengabdiannya di Karimun Jawa dan di Kabupaten Jepara ini sudah lama dan sudah selayaknya balik kembali ke kampung halaman untuk mengabdi menjadi seorang guru di kampung halamannya. Ikuti terus ceritanya sampai terakhir. Dan terima kasih telah menonton. Kemudian dekat bandara berarti ya betul itu. Berarti bandara itu dekat SD saya dulu. Kalau SD Kemujan. Nah terus Pak Jarwo berdinas di sana itu sampai tahun pinten? Saya itu sebenarnya kerasan di sana, tetapi karena saya itu dulu ditari oleh kepala ranting namanya itu Pak Kardi Karyo Utama, Pak Kardi dari Keling itu manggil saya tuh, Mas Jarwo, kowe tadi pejabat itu calon kepala sekolah, kamu pejabat di SD Parang itu Pulau Parang sendiri, pulau yang sering digunakan untuk perang, pulau tapi ada SD-nya. Sampai jadi pejabat kepala SD Parang. Terus begitu ada panggilan seperti itu, pulau terus ngajak tadi malah harus mikir lagi nek dipindah jadi pejabat kepala sekolah yang Parang, malah ora sido pindah. Itu sekitar tahun 97 98 ya, itu karena malamnya saya ditarik itu, terus beberapa hari terus pulau teng Jepara neng darat Jepara, terus sowan Pak Kepala itu, Pak pulau mboten sagah nek ten pejabat kepala sekolah ning Pulau Parang, Pulau Ajeng nyuwun pindah. Kepiye lho kowe iki malah dadi kepala sekolah malah. Waduh, kalau ini pun suwe dan Karimun Jawa mungkin dangu-dangu kalau malah mboten iso apa menikah, mboten iso mikir wis kurang gelem mboten, pokoknya kula malah nyuwun pindah. Akhirnya saya mengejar mutasi, tapi mutasi itu tidak boleh langsung keluar Jepara. Mutasinya di dalam kabupaten. Di dalam kabupaten ojo metu saka Terus akhirnya kalau diizinkan berapa bulan kemudian diizinkan pindah ke darat itu ke Kecamatan Mayong, paling sini. Berarti tahun 80 mungkin Pak, bukan 90 ya. Ditarik jadi pejabat tadi itu tahun kepala 80 mungkin, bukan 90. Ya 90. Ya, kita 9. Tapi kayaknya belum. Enggak tahun 80 berapa itu kali? Itu tuh kan 78, sekitar 79 atau 7. Oh, 7. Pokoknya saya sana itu hanya 78, 79, 80. 78
79, 80, 81 sekitar tahun 81, 82. Oh, artinya 81 82 itu udah ditarik jadi Ya, kepala itu sekolah saya gitu ya. kepala mutasi mungkin tahun 82 kan saya pindah ke Jepara, Jepara. ke Kecamatan Mayong. Nggih, 82 itu Pak Sarwo sudah di darat. Ya, tuh. Nggih. Sudah. Terus di Mayong itu sampai tahun pinten? Saya sampai sekitar 98. Sampai 98. Terus pindah ke DIY. Itu menjelang otonomi berarti pindahnya itu. Setelah reformasi ini kok. Mungkin oh iya. Mungkin belum otonom. Belum ya? Belum. Sudah kan masih boleh kasih terus kula langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kula niku gede ora tau ning kutha ya. Nek lantai dhuwur guru-guru SD niku teng pundi Pak karo securitine wonten lantai 5. Nek kula mlebu mriku niku asal mboten wangsal. Nggih. Liwate pundi ngangge lift mawon mangke. Terus akhirnya kula dicerke ngono mangke nek sing teng lantai 5 anu kula TTP. Akhirnya saya ada yang masuk ke lantai 5 terus diantar dengan tidak pun di anu mutasi ngurus mutasi ten anu saking Jepara. Nanti kalau dari dilalai masih diterke ngantek tekan anu niki sing Jepara mriko jenengan matur kalih Bapak. Ya bareng tekan kono Pak nyuwun pirsa anu berkas mutasi atas nama Sujarwo saking Mayong Jepara. Ya terus waduh ya niku pun suwe Pak ten iki kula malah gumun nek mboten ditakok-takok nek mboten dikaroke. Ya kok mboten enten sing arep mriki Pak mboten enten. Kayak pripun Pak niki nek saged pun ini kan tenggo kula jaman ke proses pengantar ke di muaten langsung digawe hari itu. Hari itu. Kalau itu kaya arak nangis. Soalnya akhirnya saya masuk sudah kita ke Jogja terus saya menghadap ke Kepatian itu terus ini mau apa? Mutasi Pak. Mutasi kemana? Ke Gunung Kidul. Apa alasannya? Orang tua sudah tua. Ya kok nek kowe pindah wong tuamu dadi nom. Bagus itu di kabupaten. Enggak Pak, ya biar anu dekat. Lalu seharusnya itu alasannya bukan itu. Pokoknya mutasi itu aja. Ya udah sini nanti tapi terus beberapa orang ini prioritas mutasi nanti masuk Gunung Kidul. Buat itu wah terlarang nih. Sleman Yoben tapi semua masuk Gunung Kidul. Sekalian tunjuk. Akhirnya ke Gunung Kidul. Kurang masalah kok. Enggak masalah. Saya kemarin nggut anu terus pokoknya tiba ndi tak lakoni akhirnya terus SK-nya ini Pak Sujarwo masuk di SD itu Rongkop itu 2 siap toh siap enteng gitu Pak ya. Enggak jadi sudah gitu terus ya sudah saya kira sampai itu terus nanti ke pindah kemana-mana seterusnya Mas Joko tadi yang penting di Karimun Jawa itu banyak suka dukanya jadi saya kalau mau pulang itu kalau di sana itu sudah mikir enggak mikir sini urusan makan itu sangat udah enak gitu ya. Jadi gaji 4 bulan itu sing sebulan digo makan sing 3 bulan itu dari tabungan ini gandeng wong Jepara wong Karimun Jawa kaya dihukum waktu itu angger guru-guru Jepara itu delok film itu kan di situ ada gedung film Jepara itu. Jadi jam 5 nonton, jam 7 nonton, jam 9 nonton. Oh, nontonnya berkali-kali. Bales. Sakit. Ya waktu itu kan punya uang. Terus naik kapal juga pernah naik kapal nelayan gua angin itu, tapi anginnya ora enak gitu sampai berhari-hari juga masalah. Terus naik kapal sing pakai mesin kentekan solar di tengah laut juga biasa. Sering tapi kan waktu itu sih hujan dan yang berani mungkin seperti itu. Yang jelas di Karimun Jawa itu sebenarnya makmur sekali, makmur terus nyaman. Seandainya tidak berpikir masa depan untuk menikah, untuk punya anak, punya istri itu sebenarnya sana itu cocok. Itu Pak
pindah Gunung Kidul jadinya tahun pinten itu mutasi ke DIY itu? Ya 98-an 98 ya? langsung ke itu. Langsung ke itu 98 ya? Terus terakhir pensiunnya di SD Ngawis ya? Karangmojo. Kepala sekolah. Ya kepala sekolah, terus mau di kinerja saya tidak mau balik guru aja rapopo. Selama ini mengajar di sana itu merasakan bagaimana mengajar anak-anak di sana itu? Tidak ada kendala kalau masalah mengajar di sekolah tidak ada kendala. Tapi ya kendalanya di masyarakat kadang-kadang ada kejahatan di masyarakat. Soalnya kulo tahu mulai seminggu itu rumah saya dibobol habis-habisan. Itu pernah rumah dinasnya rumah itu. dinas itu dibobol habis-habisan, ya wis apa-apa. Jadi seragam sampai entek-entekan. Dan sampai motor itu sebenarnya mau dibawa, tapi saya ninggal Vespa itu bari kan tak copot. Oh iya, dulu Pak Jarwo kayaknya Mbak PX itu. PX nggih. Ya mungkin golek baute ra ketemu ora dibawa tadi. Jadi lainnya dibawa semua. Ya sudah. Tapi ya itu bukan salah siapa-siapa, tapi yang salah saya sendiri. Memang biasanya kan tak DTP orang di nunggoni. Tapi ini yang masalah tugas saya sebenarnya dimanapun itu tidak masalah. Termasuk saya di Jeporo itu kan teman saya itu kiai tukang tenung, tukang santet. Oh okay, biasa, malah akrab. Sudah biasa, malah sangat biasa. Jadi di lingkungan Muslim, santri-santri yang termasuk saya itu kan pelatih samproh. Adro, samproh itu wedok-wedok itu Semarang Nasidaria itu kan alirannya Nasidaria Semarang. Terus saya memang kebetulan iso seneng musik. Terus anak-anak itu kemudian ngatih Pak, makanya lagu samproh itu terus hafal bosone perdamaian bosone ya itu sing sak kaset itu kalau belakangnya itu kan anak-anak itu. Dari pertemuan jenengan tugas dinasnya itu luar biasa, banyak bertemu dengan banyak orang ya. Itu hal yang paling berkesan bagi jenengan apa Mbak? Artinya di Jeporo kan lama, di Karimun Jawa lama, itu yang paling berkesan apa? Bertemu dengan banyak orang. Ya kalau kesan saya itu karena orang itu bermacam-macam, bahkan yang saya temui memang agamanya juga beda-beda, suku bangsanya juga mungkin macam-macam ya. Sebenarnya semuanya itu bisa kita bergaul itu sangat-sangat mudah, tidak masalah. Yang penting kita bisa membawa diri lah, yang penting seperti itu, dan niat kita itu baik, itu saya kira orang lain juga akan menerima dengan bagus, dengan baik, dan memperlakukan kita itu dengan juga dengan hormat gitu. Nggih. Mungkin gitu. Nggih, lajeng dulu ketika berdinas di sana kan juga membangun keluarga ya. Itu bisa diceritakan sedikit, artinya bagaimana membangun keluarga, dan kemudian kan Bu Grace kan juga akhirnya berdinas di Gunung Kidul, Pak Jarwo masih di sana gitu. Itu ya namanya suka dan juga perjalanan kehidupan. Jadi intinya dalam saya waktu dinas di Karimun Jawa juga berpikir ingin segera menikah, dan kok anak saya juga tidak terlalu kecil, saya sudah pensiun misalnya seperti itu. Kemudian benar kalau saya menikah, kemudian di waktu melahirkan anak yang kedua itu kira-kira umur 6 hari itu ada pendaftaran di DIY. Terus istri saya itu mendaftar tetap diterima. Memang orang banyak mengatakan bayi itu nggak rezeki, itu nggak berkah. Akhirnya terima. Terus saya juga tidak apa-apa loh, bekerja di Gunung Kidul, terus saya tetap di Jepara sambil mencoba untuk mutasi kan saya itu. Dan akhirnya ya meskipun lama tetap akhirnya saya mutasi. Saya kira gitu Mas. Dan saya juga tidak ada masalah dengan hidup sendiri, itu kan saya sudah biasa. Menikmati itu ya. Menikmati terus
ya menjalani tugas itu. enjoy saja pokoknya. Enjoy gitu. Sudah kulino. Lah saat ini lah anu toh, Mbah Jarwo udah ngomong putu gitu loh. Ya. Rasanya pripun Mbah anu ya apa istilahnya gede ke anak dan saiki wis do mentas kabeh itu. Ya sebenarnya kalau banyak orang itu terus mengatakan Pak Jarwo kayak wis penak wis wis iki entek pensiun orang mau bani anak wis anake mentas kabeh wis duwe putu. Ya sebenarnya hidup itu tidak akan pernah berhenti dan Itu nggak akan pernah berhenti. ya, tidak akan pernah berhenti untuk istilahnya menemui kesedihan, kesukaan maupun kesukaan. Tapi saya setelah punya cucu ini memang kehidupan saya di samping sisa-sisa kemampuan saya ini saya abdikan untuk Desa masyarakat, untuk gereja maupun untuk kelurahan. Jadi saya juga memang kebanyakan memang konsentrasi berpikir untuk cucu-cucu untuk anu ngomong cucu ngoten. ya sehingga memang butuh kebetulan di luar Jawa sehingga mungkin juga saya punya pikiran kepingin juga Nengok ngancani rakyat yang sedilo. bentar saya kira memang seperti itu, tapi juga Nggih. saya intinya masih tenaga saya, pikiran saya masih ada yang memerlukan juga saya siapkan saat mampu saya. Nggih. Nah, perjuangan dulu apa ngentaske anak itu ya anu perlu perjuangan ya Pak Jarwo. Ya memang Sampai bisa anak kuliah saya yang semua pertama dan itu jadi- 3 tahun di SMP 1 itu tiap hari saya bonceng ke sekolah, nanti pulangnya saya nunggu sampai pulang itu juga itu 3 tahun. 3 tahun. Yang kedua ini yang 2 tahun memang juga itu karena saya kebetulan ngaju ke arah selatan, jadi memang pagi siang tuh. Tapi juga rasanya 3 tahun 6 tahun tuh udah Orang kerasa gitu ya. bukan kroso Mas iya Mas aku yo wis seneng mawon untuk Iya. kayak Berarti ada benarnya tuh pepatah indah pada waktunya ngoten kan. ya, kira-kira ya muncul seperti itu. Indah pada waktunya memang seperti itu. Ya waktunya indah tapi tidak akan berakhir itu. Jadi ada orang yang kepingin hidupnya tidak pernah ada masalah itu. Oh sang gampil sampai emang mriki lo duduk terus diajak ke kuburan. Nah, itu artinya selama kita ini masih hidup jadi Masih ada masalah. masih ada beban, masih ada istilahnya rintangan, tetapi ya, bagaimana kita menghadapi rintangan dan masalah itu dengan tetap yakin kita bisa mengatasi kan wonten mawon. Nggih. Lajeng anu 2 hal terakhir niki Pak Jarwo. Mungkin masih ada sering sambung silaturahmi dengan teman-teman yang bertugas di Jepara, di Karimun Jawa dulu, atau mungkin juga pernah ada yang ngontak mungkin bekas muridnya atau apa. Niku enten pesan mboten nggih rencang-rencang sama mungkin anak didik Pak Jarwo. Oh, ada. Bekas murid-murid Nggih. banyak yang Ngontak. WA ke saya tadi. Bekas murid. Ya, Nggih. yang Di Karimun. di Jepara. Jepara, Ya, nggih. Karimun mungkin sudah tua-tua jadi. Ya ada Nggih. 1-2. Ada pesan kok ya disampaikan. Ada pesan Nggih. sampai. Jadi sekarang kan banyak yang guru juga, ada yang Oh, ada yang jadi TK, guru, ada yang nggih. guruan, ada yang di kelurahan, Nggih. ada yang polisi juga. Nggih. Jadi banyak yang sekarang termasuk teman-teman guru juga masih sehat, masih sering calling kontak ke saya sampai saat ini. Nggih. Ada nomornya di sampai saya masih sering komunikasi kagetan takon iya kabari kan itu mungkin sampai sekarang masih komunikasi, masih istilahnya nyambung. Nggih, pesannya untuk teman-teman mereka anak-anak mantan anak didik Pak Jarwo napa? Ya kalau pesan saya ya pokoknya semangat untuk karena yang di sekolah-sekolah semangat untuk tetap
mencerdaskan anak-anak bangsa. Oh, ngaten nggih, mencerdaskan anak bangsa. Yang di kelurahan ya menjadi pamong yang mengabdi, hebat, yang penuh pengabdian ke masyarakat. Nggih. Kan ada yang jadi lurah itu, Nggih. Jadi petinggi. Ya. Nggih. Nah, lajeng untuk pesan secara umum ke anak-anak muda biar berani untuk Ya, melanglang buana. Secara umum Pripun? untuk anak muda karena zaman sekarang itu memang banyak gangguan baik melalui media, melalui alat komunikasi ya, monggo tetap bisa memfilter diri, jangan sampai terjerumus dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Yang jelas orang tua kan mesti mengharapkan anak-anaknya jadi anak yang punya kemampuan, punya moral, punya ya pokoknya punya dedikasi yang baik gitu. Saya kira secara umum saya kira ngoten mawon. Jadi bisa menjadi panutan di masyarakat, tokoh di masyarakat ataupun enggak, meskipun muda tapi bisa menjadi tokoh masyarakat. Mungkin seperti itulah. Nah, pulau tesih kemutan Pak Jarwo. Pak Darjo Sugiono itu dulu kan aparatur negara di kabupaten. Itu beliau-beliau yang sepuh-sepuh itu ya pasti dulu sangat mendorong putra-putrane untuk mengabdi pada negara gitu, pada masyarakat itu. Ini masih ingat nggih pesan-pesan orang tua kita dulu bagaimana anak-anaknya itu. Pak Arjo itu saya ingat motornya plat merah AB521. Gitu. Bukan pitik ini. Ingat sekali, jadi waktu itu kan ya bapak saya ini memang luar biasa. Saya kan sekolah SD, kemudian hanya jadi penjaga tukang kebun istilahnya dulu, tukang kebun, terus mengabdi, terus sering ketemu dengan orang kabupaten, terus di Jakten kabupaten didadekne terus suruh, dulu kan namanya IPDA kalau dinas pendidikan, IPDA, terus jadi apa, pegawai di IPDA itu kan tadinya hanya istilahnya bercoba-coba, terus karena waktu itu mungkin orang IPDA ini menilai bapaknya pegawainya ya lumayan, kemudian Pak Arjo diangkat. Nah, karena diangkat itu bapak itu punya semangat, jadi tadinya sekolah SD, terus dia kursus ke KPA itu tingkat dari SMP, terus tidak puas lagi, wis tua tapi ngambil kursus di KPA itu tingkat SMA. Setelah pensiun dia kan ijazahnya tingkat SMPA kan lumayan ya, apalagi seperti itu bapak itu anak-anaknya, makanya sing kula ngagungeni pokoke terus ora duwe apa-apa, dunya ora duwe apa ning sing penting terus disangoni kepinteran, terus ternyata barang-barangnya habis tunggu minterke anak itu anak-anaknya itu kan luar biasa nggih. Ya bagi saya itu makanya kalau ada orang anak pirang-pirang dadi kabeh ya monggo sing ngarani dadi kabeh ning bagi saya ya biasa saja, tapi memang ya puji Tuhan itu di PNS. Nggih luar biasa Pak Arjo, Pak Arjo. Loro-loro ya apa-apa kan. Nggih, matur nuwun niki ya. Pak Jarwo kesempatannya dan waktunya dan kesediaannya sudah berkenan ngobrol kali kula ngoten. Matur nuwun Pak Jarwo. Itulah sejarah apa riwayat hidup saya, riwayat pekerjaan saya sampai saat ini. Seperti itu ceritanya. Luar biasa. Nggih, matur nuwun Pak Jarwo. Sami-sami Mas.